Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Cerita Irfa. Hari ini kita punya kisah yang super gregetan dan pastinya bakal menguras emosi kalian. Bayangkan saja, H2 sebelum akad nikah, sang calon istri malah memergoki calon suaminya bermalam di hotel mewah bersama sekretarisnya sendiri. Wah, kira-kira seperti apa ya pembalasan elegan yang sudah disiapkan tepat di meja akad nanti? Pastikan kalian menyimak sampai habis karena endingnya dijamin bikin puas banget. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk dukung terus channel ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Nah, buat kalian yang sedang menonton, mari kita absen dulu. Yuk, ramaikan kolom komentar di bawah. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik, hadir. Biar kita bisa saling kenal dan makin akrab. Sudah absen dan subscribe? Baiklah, siapkan tempat duduk paling nyaman. Dan mari kita mulai ceritanya. 2 hari. Hanya tersisa 48 jam sebelum aku mengikat janji suci di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh sisa hidupku kepada pria yang selama ini kuanggap sebagai pelabuhan terakhirku. Ruangan butik mewah ini dipenuhi oleh tumpukan gaun pengantin, kain kebaya, dan pernak-pernik pernikahan yang menyilaukan mata. Harum bunga melati yang sengaja diletakkan di sudut ruangan seharusnya membawa ketenangan. Namun entah mengapa, hari ini udara terasa sedikit lebih sesak dari biasanya. Aku, Bebri, seorang wanita karir yang terbiasa memegang kendali atas belasan perusahaan dan ratusan karyawan, kini berdiri di depan cermin besar dengan balutan gaun pengantin putih yang begitu anggun. Gaun ini dirancang khusus oleh desainer ternama dari luar negeri, sebuah mahakarya yang menelan biaya tidak sedikit. Namun semua itu tidak menjadi masalah bagiku demi hari paling bahagia dalam hidupku. Di atas sofa beludru berwarna merah marun di sudut ruangan, duduklah Aji. Pria tampan dengan senyum yang selalu berhasil meluluhkan hatiku itu tampak begitu sempurna. Dia mengenakan setelan jas pernikahan yang juga kurancang khusus untuknya. Jas yang dibeli dengan uangku, sama seperti jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya, dan sepatu kulit impor yang membalut kakinya. Selama 3 tahun kami menjalin hubungan, aku tidak pernah perhitungan kepadanya. Bagiku, Aji adalah pria yang baik, penyabar, dan selalu mendukung karierku yang padat. Bahkan, Ibu Ningsih, ibu kandung Aji, selalu memuji-muji kebaikanku di depan semua kerabatnya. Meskipun Ibu Ningsih seringkali bersikap terlalu angkuh dan merasa putranya adalah pangeran yang paling berharga di dunia ini. Aku selalu menoleransi sikap Ibu Ningsih. Karena aku berpikir, setelah kami menikah nanti, ibunya akan menjadi ibuku juga. Sayang, kamu cantik sekali. Aku merasa jadi pria paling beruntung di dunia ini karena bisa memilikimu. Ucap Aji dengan suara baritonnya yang lembut. Dia bangkit dari sofa, berjalan menghampiriku, lalu memeluk pinggangku dari belakang. Bayangannya terpantul di cermin. Tampak begitu serasi bersanding denganku. Aku tersenyum menatap pantulan kami, menyentuh lembut punggung tangannya yang melingkar di perutku. Terima kasih, Mas. Aku juga tidak sabar menunggu hari pernikahan kita. Rasanya semua persiapan yang melelahkan ini akan segera terbayar lunas. Aji mengecup puncak kepalaku dengan mesra. Oh ya, sayang, aku harus ke toilet sebentar. Perutku tiba-tiba terasa agak mulas. Mungkin karena kopi yang kita minum di jalan tadi. Kamu lanjutkan saja fittingnya ya. Jas ini sudah pas di badanku. Aku akan ganti baju setelah dari toilet. Aku mengangguk pelan sambil tertawa kecil. Ya sudah, sana. Jangan lama-lama ya, Mas. Setelah ini kita masih harus mengecek dekorasi di gedung. Aji melepaskan pelukannya, meletakkan ponsel pintarnya begitu saja di atas meja kaca di dekat sofa, lalu berjalan tergesa-gesa keluar dari ruangan fitting menuju toilet butik. Aku kembali memfokuskan perhatian pada detail payet di gaun pengantin ini, memastikan tidak ada satupun jahitan yang terlepas. Asisten desainer sibuk merapikan bagian bawah gaunku, mengukur ulang panjangnya agar aku tidak tersandung saat berjalan menuju meja akad nanti. Di tengah keheningan yang hanya diisi oleh suara gemerisik kain, tiba-tiba layar ponsel Aji yang tergeletak di atas meja kaca menyala terang, disertai getaran singkat yang menandakan ada pesan masuk. Awalnya, aku sama sekali tidak berniat untuk melihatnya. Sebagai pasangan, kami selalu menjaga privasi masing-masing.
Aku tidak pernah punya kebiasaan mengecek ponsel Aji, karena aku percaya sepenuhnya kepadanya. Namun, posisiku yang kebetulan berbalik untuk melihat bagian belakang gaun membuat mataku secara tidak sengaja menangkap sebuah nama yang tertera di layar ponsel tersebut. Ratih. Nama itu terasa sangat familiar. Tentu saja familiar, karena Ratih adalah sekretaris pribadiku di kantor. Ratih adalah gadis muda yang baru lulus kuliah, yang kuterima bekerja setahun yang lalu karena aku merasa iba melihat latar belakang keluarganya yang kesulitan ekonomi. Ratih selalu bersikap sopan, lugu, dan sangat penurut. Dia tahu segala jadwalku, tahu segala rahasia perusahaanku, dan seringkali kutus untuk membawakan dokumen atau keperluan Aji jika aku sedang terlalu sibuk. Tapi, untuk apa Ratih mengirim pesan kepada calon suamiku di jam kerja seperti ini? Terlebih lagi, besok adalah hari libur menjelang pernikahanku, dan Ratih seharusnya sedang mengurus berkas-berkas cutiku di kantor. Didorong oleh rasa penasaran yang tiba-tiba menyeruak, aku melangkah mendekati meja kaca tersebut. Jantungku mulai berdetak sedikit lebih cepat, seolah insting wanitaku sedang memberikan sinyal bahaya yang tidak kasat mata. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan sebuah pesan notifikasi pop-up yang isinya bisa terbaca dengan sangat jelas tanpa harus membuka kunci layarnya. Mas Aji, aku sudah check-in di kamar biasa, Presidential Suite lantai 12. Cepat datang ya mas. Aku kangen banget. Jangan sampai ketahuan ibu bos ya hihi. Seketika, nafasku tercekat di tenggorokan. Darahku seolah berhenti mengalir, membuat seluruh tubuhku terasa dingin membeku. Mataku terbelalak menatap deretan kalimat di layar kecil itu. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak. Kamar biasa? Presidential Suite? Cepat datang? Kangen banget? Jangan sampai ketahuan ibu bos? Ibu bos. Ratih selalu memanggilku dengan sebutan ibu bos. Lututku tiba-tiba terasa lemas. Aku harus berpegangan pada tepi meja kaca agar tidak jatuh tersungkur. Kepalaku pening. Pandanganku mulai mengabur oleh genangan air mata yang entah sejak kapan sudah berkumpul di pelupuk mataku. Berbagai pertanyaan menghantam benakku secara bertubi-tubi. Apa maksud dari semua ini? Apakah Ratih dan Aji memiliki hubungan di belakangku? Sejak kapan? Kenapa mereka bisa memesan kamar Presidential Suite, kamar paling mahal di hotel berbintang, sementara Aji selama ini selalu bilang bahwa gajinya hanya cukup untuk ditabung demi masa depan kami? Tiba-tiba, suara langkah kaki Aji terdengar mendekat dari arah lorong. Dengan panik dan tangan yang gemetar hebat, aku segera memalingkan wajah, menyeka air mata yang hampir jatuh, dan berpura-pura kembali sibuk merapikan gaun pengantinku. Aji masuk ke dalam ruangan dengan senyum cerah yang sama seperti sebelumnya. Sama sekali tidak menyadari badai yang baru saja menghancurkan duniaku dalam hitungan detik. Maaf ya lama, sayang. Ucap Aji sambil mengambil ponselnya dari atas meja dan dengan santai memasukkannya ke dalam saku celana jasnya. Gimana? Udah selesai fittingnya? Aku menelan ludah dengan susah payah. Berusaha keras menormalkan nada suaraku agar tidak terdengar bergetar. Udah, Mas. Aku mau ganti baju dulu. Mas tunggu di luar ya. Oke, sayang. Aku tunggu di mobil ya. Jawab Aji riang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Begitu pintu ruangan tertutup dan Aji keluar, pertahananku benar-benar runtuh. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah membasahi pipiku. Namun, ini bukanlah air mata kelemahan. Ini adalah air mata kemarahan, kekecewaan, dan pengkhianatan yang sangat dalam. Aku segera melepaskan gaun pengantin sialan ini dengan tergesa-gesa, menggantinya dengan pakaian biasaku. Tanganku dengan cepat merogoh tas dan mengambil ponselku sendiri. Aku menekan nomor Kikan, asisten pribadiku yang paling setia, tangan kananku yang mengurus segala urusan di luar kantor, seseorang yang kesetiaannya tidak perlu kuragukan lagi. Halo, Ibu Bebri? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Suara Kikan dengar profesional di seberang sana. Kikan, dengarkan saya baik-baik. Suaraku terdengar dingin, tajam, dan penuh penekanan.
Lacak posisi mobil Range Rover hitam plat B111 BEB yang dipakai Aji sekarang juga. Mobil itu atas namaku, GPS-nya masih aktif dan terhubung dengan server perusahaanku. Cari tahu kemana arah mobil itu bergerak. Baik, Bu Bebri. Saya cek sekarang. Tunggu sebentar, Bu. Terdengar suara ketikan keyboard yang cepat dari ujung telepon. Bu, GPS menunjukkan mobil Pak Aji sedang bergerak menuju kawasan Sudirman. Arahnya menuju Hotel Grand Emerald. Hotel Grand Emerald. Hotel mewah yang sering kugunakan untuk menjamu klien penting dari luar negeri. Hotel yang sama di mana kamar Presidential Suite berada. Kikan, siapkan mobilku. Jemput aku di butik sekarang juga. Kita ke Hotel Grand Emerald. Jangan banyak tanya, lakukan saja secepatnya, perintahku tegas. Siap, Bu. Saya meluncur sekarang. Setengah jam kemudian, aku sudah duduk di kursi penumpang mobilku yang dikemudikan oleh Kikan. Sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam menatap keluar jendela. Langit mendung di luar sana seolah ikut merasakan kehancuran hatiku. Kota ini begitu ramai, namun aku merasa sangat sendirian. Aku teringat kembali semua pengorbananku untuk Aji. Apartemen mewah yang ia tempati, mobil Range Rover yang ia banggakan kepada teman-temannya, modal usaha kafenya yang selalu merugi namun terus kusuntikan dana, semuanya adalah uangku. Dan Ratih, gadis lugu yang kuangkat derajatnya, yang kuberi gaji besar agar ia bisa membiayai pengobatan adiknya, ternyata adalah seekor ular berbisa yang selama ini kupelihara di dalam selimutku sendiri. Kita sudah sampai di area hotel, Bu, lapor Kikan pelan, membuyarkan lamunanku. Sesuai petunjuk GPS, mobil Pak Aji masuk ke arah basemen khusus VIP. Ikuti masuk ke basemen VIP, Kikan. Cari tempat parkir yang agak gelap, jangan sampai mobil kita terlihat mencolok. Mobil kami perlahan menuruni jalan melingkar menuju basemen. Suasana di bawah sini remang-remang dan sepi, hanya ada deretan mobil-mobil mewah milik para tamu VIP. Mataku menyapu seluruh area parkir dengan tajam, mencari sosok Range Rover hitam milikku yang dipakai oleh pengkhianat itu. Dan benar saja, di sudut paling ujung dekat akses lift VIP, mobil itu terparkir rapi. Berhenti di sini, Kikan. Matikan mesin, bisikku. Kikan segera mematikan mesin dan lampu mobil. Kami berdua duduk dalam diam, mengamati dari kejauhan. Tidak butuh waktu lama untuk membuktikan kebenaran yang menyakitkan itu. Pintu pengemudi Range Rover terbuka. Aji melangkah keluar, tampak sangat gagah meskipun ia sudah mengganti kemejanya dengan gaya yang lebih santai. Dia memutar tubuhnya, berjalan menuju sisi penumpang bagian depan, dan membukakan pintu untuk seseorang. Seorang wanita turun dari mobil itu. Wanita dengan rambut panjang tergerai, mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang sangat kontras dengan penampilan lugunya saat di kantor. Dia tertawa manja, menyandarkan kepalanya di bahu Aji. Aji merangkul pinggang wanita itu dengan sangat mesra, mencium pipinya sekilas, lalu mereka berdua berjalan beriringan menuju pintu lift khusus VIP, sambil terus bersenda gurau seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Aku tidak perlu melihat lebih dekat untuk mengenali siapa wanita itu. Itu Ratih, sekretarisku. Gadis yang besok seharusnya bertugas memastikan semua vendor pernikahanku berjalan lancar. Gadis yang dengan tanpa dosa memanggilku, Ibu Bos. Kikan yang duduk di kursi kemudi menoleh ke arahku dengan raut wajah terkejut dan marah. Bu Bebri, itu kan Ratih? Dan Pak Aji? Ya Tuhan, Bu, kurang ajar sekali mereka. Ibu mau saya labrak mereka sekarang juga?
Saya bisa panggil pihak keamanan hotel. Kikan bersiap membuka pintu mobil. Tahan, Kikan, ujarku cepat, mencengkeram lengan Kikan dengan kuat. Mataku terus menatap tajam ke arah pintu lift yang baru saja tertutup, membawa calon suamiku dan sekretarisku naik ke kamar mewah yang akan mereka gunakan untuk mengkhianatiku. Dadaku sesak, rasanya seperti ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk jantungku secara bersamaan. Nafasku memburu, namun aku menolak untuk menangis lagi. Air mataku sudah habis di butik tadi. Sekarang, yang tersisa di dalam diriku hanyalah kobaran api dendam yang menyala terang. Jangan bertindak bodoh, Kikan, desisku pelan, dengan nada suara yang sangat dingin dan mematikan. Melabrak mereka sekarang hanya akan membuat keributan murahan. Aji akan bersujud meminta maaf, Ratih akan menangis memohon ampun, dan ibunya Aji pasti akan mencari 1000 alasan untuk membela putranya. Lalu kita harus bagaimana, Bu? Ibu mau membiarkan mereka bersenang-senang di atas penderitaan ibu? 2 hari lagi ibu mau akad nikah. Suara Kikan bergetar menahan emosi. Aku melepaskan cengkeramanku dari lengan Kikan. Aku menyandarkan punggungku ke kursi mobil, menarik napas panjang, dan mengembuskannya perlahan. Sebuah senyum sinis yang sangat tipis mulai terbentuk di sudut bibirku. Pikiranku yang sebelumnya kalut kini menjadi sangat jernih. Begitu jernih, hingga aku bisa melihat dengan jelas bagaimana skenario kehancuran mereka akan kumainkan. Biarkan mereka menikmati malam ini, Kikan. Biarkan mereka merasa berada di puncak dunia, ucapku dengan tatapan kosong namun mematikan. Karena besok, aku akan memastikan mereka jatuh sejatuh-jatuhnya. Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini secara diam-diam. Jika Aji dan Ratih berani mempermainkanku sejauh ini, maka aku akan memberikan mereka panggung yang paling megah. Aku menoleh menatap Kikan yang masih terpaku mendengarkan perkataanku. Kikan, siapkan tim hukum kita malam ini juga. Kumpulkan semua bukti kepemilikan aset yang kubeli atas nama Aji. Dan untuk Ratih, cari tahu semua aliran dana yang pernah masuk ke rekeningnya. Mulai detik ini, kita bermain dengan cara mereka, tapi aku yang akan menentukan kapan permainannya selesai. Aku kembali menatap lurus ke arah lift VIP yang sudah kosong. Di dalam hatiku, aku bersumpah. Hari pernikahanku nanti tidak akan menjadi hari kebahagiaan bagi Aji dan Ibu Ningsih. Hari itu akan menjadi hari di mana aku menelanjangi semua kebusukan mereka di depan ratusan pasang mata. Mereka bermain-main dengan orang yang salah, dan Bebri tidak pernah kalah dalam permainannya. Diam bukan berarti pasrah. Diamku adalah persiapan menuju badai yang akan menyapu habis mereka semua. Hujan gerimis mulai turun membasahi kaca depan mobil, seolah langit Jakarta ikut menangisi kebodohanku selama 3 tahun terakhir. Namun, tidak ada lagi air mata yang menetes dari pelupuk mataku. Di dalam kabin Range Rover yang kedap suara ini, hanya terdengar deru napasku yang berat dan ketukan jari telunjukku di atas sandaran tangan berbahan kulit. Mataku masih tertuju pada pintu lift VIP yang tertutup rapat, membayangkan adegan menjijikan yang mungkin sedang terjadi di lantai 12 sana. Kikan masih duduk kaku di kursi kemudi, menunggu perintahku selanjutnya dengan wajah tegang. Putar balik mobilnya. Kikan, kita tidak kembali ke butik, dan aku tidak ingin pulang ke apartemen sekarang. Kita ke kantor pusat. Malam ini juga. Suaraku terdengar begitu datar. Sedatar garis elektrokardiogram pasien yang sudah kehilangan detak jantungnya. Ke kantor pusat. Bu? Tapi ini sudah hampir jam 8 malam. Besok pagi ibu ada jadwal pengajian keluarga dan gladi resik. Kikan mengingatkan dengan nada khawatir. Matanya melirikku dari kaca spion tengah. Persetan dengan gladi resik. Aku butuh data. Kikan.
Aku tidak akan membiarkan parasit-parasit itu menikmati uangku satu malam lebih lama tanpa aku mengetahui seberapa besar kerugianku. Jalan sekarang. Kikan tidak membantah lagi. Ia segera menyalakan mesin, memutar kemudi dengan cekatan, dan membawa mobil kami keluar dari basemen yang menyesakkan itu. Sepanjang perjalanan membelah kemacetan ibu kota, pikiranku berputar menyusun kepingan-kepingan puzzle yang selama ini kuabaikan. Aji yang selalu menolak jika kuajak mampir ke kafenya dengan alasan sedang direnovasi. Ratih yang seringkali meminta izin pulang lebih awal dengan alasan harus menemani adiknya terapi di rumah sakit. Semua alasan manis itu kini terasa seperti racun yang menyengat tenggorokanku. Aku terlalu sibuk membangun kerajaan bisnisku, hingga aku lupa memasang pagar pengaman di rumahku sendiri. Gedung perkantoran milikku tampak menjulang tinggi membelah kegelapan malam saat kami tiba. Hanya ada beberapa lampu ruangan yang menyala, menandakan staf lembur di divisi tertentu. Aku berjalan masuk melalui lobi utama dengan langkah lebar dan tegas, mengabaikan sapaan hormat dari petugas keamanan jaga malam yang tampak terkejut melihat kedatanganku di jam selarut ini, terlebih dengan wajah pucat dan pakaian kasual yang tidak biasa ku kenakan ke kantor. Kikan setengah berlari mengikutiku dari belakang, membawa tas kerjaku. Begitu pintu ruang kerja pribadiku tertutup rapat, aku langsung menuju meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni solid. Kikan, nyalakan komputermu. Akses sistem keuangan internal. Tarik semua mutasi rekening kartu kredit platinum atas namaku yang kupegangkan pada Aji selama 6 bulan terakhir. Dan satu lagi, buka berkas kepegawaian Ratih. Cek semua riwayat pinjaman kasbon atau permintaan dana bantuan karyawan yang pernah dia ajukan. Kikan mengangguk cepat. Segera membuka laptopnya dan mengetikkan kata sandi dengan gerakan jari yang lincah. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi kebesaran ini, memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Ruangan ini adalah saksi bisu betapa kerasnya aku bekerja siang dan malam. Di atas meja ini aku menandatangani kontrak-kontrak bernilai miliaran rupiah, menaklukkan para pesaing bisnis pria yang sering meremehkan kemampuanku sebagai seorang wanita. Dan kini, di ruangan ini pula, aku harus menelan pil pahit bahwa aku telah ditipu mentah-mentah oleh 2 orang amatiran. Bu Bebri. Suara Kikan memecah keheningan. Nadanya terdengar bergetar menahan amarah. Data mutasi kartu kredit Pak Aji sudah keluar. Ini gila, Bu. Aku membuka mata dan memutar kursiku menghadap layar monitor tambahan di mejaku yang terhubung dengan laptop Kikan. Deretan angka dan keterangan transaksi terpampang jelas di sana. Mataku menyipit, membaca satu persatu rincian pengeluaran yang dilakukan oleh pria yang berjanji akan menjagaku seumur hidupnya itu. 3 bulan yang lalu, transaksi di sebuah butik perhiasan ternama senilai 120 juta rupiah. Keterangannya, pembelian kalung berlian berliontin angsa. Aku ingat betul, Aji tidak pernah memberikanku kalung berlian berliontin angsa. Sebulan yang lalu, transaksi di toko tas bermerek asal Prancis senilai 80 juta rupiah. Dan yang paling mengejutkan, tagihan rutin setiap akhir pekan di berbagai hotel bintang 5 di Jakarta, termasuk Hotel Grand Emerald tempat mereka berada sekarang. Kalung berlian itu. Bu, saya ingat Ratih pernah memakai kalung dengan ciri-ciri persis seperti itu saat acara ulang tahun perusahaan bulan lalu. Waktu itu dia bilang kalung itu imitasi yang dia beli di pasar malam. Lapor Kikan dengan gigi gemeretak. Aku tertawa pelan. Tawa yang sama sekali tidak mengandung unsur kegembiraan, melainkan tawa sinis yang mengiris hati. Imitasi dari pasar malam yang dibayar dengan keringatku. Kikan. Luar biasa. Coba buka data keuangan Ratih. Kikan mengklik beberapa folder di layarnya. Ratih mengajukan pinjaman karyawan 3 kali dalam 6 bulan terakhir. Bu, totalnya mencapai 50 juta rupiah. Alasannya untuk biaya operasi jantung adiknya. Tapi, saya baru saja mengecek aliran dana dari rekening gaji Ratih ke rekening lain. Uang itu tidak pernah ditransfer ke rumah sakit manapun. Uang itu ditransfer ke rekening pihak ketiga, sebuah perusahaan pengembang properti. Ini uang muka untuk sebuah unit apartemen studio di kawasan Jakarta Selatan. Rasa muak langsung mengocok perutku. Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Adik yang sakit? Operasi jantung?
Semua itu hanyalah narasi murahan yang diciptakan untuk memeras simpatiku. Aku yang dengan bodohnya menyetujui semua pengajuan pinjaman itu tanpa melakukan verifikasi ulang, karena aku terlalu mempercayai wajah lugunya. Aji dan Ratih tidak hanya mengkhianati cintaku, mereka telah merampokku, melecehkan kecerdasanku, dan menginjak-injak harga diriku tepat di bawah hidungku sendiri. Di tengah keheningan yang mencekam itu, tiba-tiba ponselku yang tergeletak di atas meja berdering nyaring. Layarnya menampilkan nama penelepon yang seketika membuat darahku mendidih. Ibu Ningsih. Ibu kandung Aji. Wanita parubaya yang selalu tampil dengan perhiasan emas berlebihan di sekujur tubuhnya setiap kali menghadiri acara keluarga. Aku menatap layar ponsel itu selama beberapa detik, membiarkannya berdering. Kikan menatapku dengan cemas, seolah bertanya apakah aku akan mengangkatnya atau mengabaikannya. Aku menarik napas panjang, merapikan raut wajahku, dan mengubah postur tubuhku menjadi lebih rileks meskipun dadaku terasa mau meledak. Aku menekan tombol hijau, mendekatkan ponsel ke telingaku, dan memaksakan sebuah nada suara yang ceria dan penuh rasa hormat. Topeng pertamaku malam ini resmi kupakai. Halo, assalamualaikum, ibu. Sapaku lembut. Waalaikumsalam, bebri sayang. Aduh, calon menantu ibu yang paling cantik dan sukses. Lagi sibuk apa malam-malam begini? Sudah selesai fitting bajunya. Suara cempreng Ibu Ningsih terdengar dari seberang sana, dipenuhi dengan nada kebanggaan palsu yang selalu membuatku muak. Sudah, ibu. Ini Bebri baru saja sampai di apartemen, sedang istirahat sambil mengecek beberapa urusan kantor sebentar. Balasku, berbohong dengan sangat lancar. Ada apa, ibu? Ada yang bisa Bebri bantu untuk persiapan besok? Oh, tidak ada yang mendesak, sayang. Ibu cuma mau mengingatkan soal catering untuk acara pengajian dan siraman besok pagi di rumah ibu. Porsinya tolong dipastikan dilebihkan ya. Nak, soalnya keluarga besar Aji dari kampung banyak sekali yang datang. Tante-tante dan paman-paman Aji itu kan penasaran sekali ingin melihat kesuksesan keponakan mereka. Mereka bangga sekali loh Aji sekarang sudah jadi pengusaha kafe yang sukses, punya apartemen mewah, dan mobil Eropa yang harganya miliaran itu. Maklum, di kampung mana ada mobil sebagus punya Aji. Urat di leherku menegang mendengar rentetan kalimat penuh kebanggaan itu. Pengusaha sukses? Kafe Aji selalu merugi setiap bulan dan akulah yang menutupi biaya operasionalnya, agar dia tidak malu di depan teman-temannya. Apartemen mewah? Aku yang membayar uang mukanya dan cicilan bulanannya dipotong langsung dari rekeningku. Mobil Eropa miliaran? Mobil itu bahkan atas namaku, yang diam-diam sering ia gunakan untuk menjemput pelacur berkedok sekretaris. Tentu, ibu. Jawabku sambil mengukir senyum seringai mematikan yang tidak bisa dilihat oleh wanita tua itu. Ibu tenang saja. Semua catering sudah Bebri gandakan porsinya. Bebri juga sudah menyiapkan bingkisan khusus untuk semua keluarga besar yang datang. Pokoknya, besok ibu dan Mas Aji hanya perlu duduk manis dan menerima tamu. Biar semua keluarga besar tahu seberapa hebat dan suksesnya Mas Aji. Aduh. Puji syukur ibu punya calon menantu yang sangat pengertian sepertimu, Bebri. Ya sudah, kamu istirahat ya, sayang. Jangan terlalu capek mikirin kerjaan. Besok kamu harus tampil segar. Aji tadi telepon ibu. Katanya dia sedang ada rapat mendadak dengan vendor dekorasi, makanya pulangnya agak malam. Dia memang pekerja keras seperti ayahnya dulu. Rapat mendadak dengan vendor dekorasi di atas kasur Presidential Suite. Luar biasa. Iya, ibu. Mas Aji memang sangat luar biasa. Kalau begitu, Bebri pamit istirahat dulu ya, Bu. Wassalamualaikum. Aku memutuskan panggilan sepihak sebelum Ibu Ningsih sempat menjawab salamku. Kuletakkan ponsel itu di atas meja dengan sedikit bantingan kasar. Rasa panas menjalar dari leher hingga ke wajahku. Sandiwara ini sungguh menguras energi. Mendengar wanita tua itu membanggakan putranya dengan harta hasil keringatku benar-benar membuatku ingin segera mempercepat hari pembalasan. Kikan, panggilku. Suaraku kini kembali sedingin es. Hubungi Pak Handoko, pengacara perusahaanku.
Katakan padanya aku butuh dia hadir di ruanganku besok pagi-pagi sekali sebelum aku berangkat ke acara pengajian. Aku ingin dia menyiapkan draft dokumen pembekuan seluruh aset yang kupercayakan pada Aji, pencabutan hak akses di semua fasilitas apartemen, dan pemblokiran permanen semua kartu kredit tambahan atas namaku. Siap, Bu. Akan saya hubungi beliau sekarang. Jawab Kikan dengan mata berbinar. Jelas sangat mendukung keputusan tegas ini. Dan satu lagi, tambahku, menatap tajam keluar jendela kaca ruanganku yang menampilkan pemandangan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta di bawah guyuran hujan. Buatkan surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat untuk Ratih. Tuliskan alasannya dengan sangat jelas. Pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan dana perusahaan dengan modus penipuan pinjaman medis. Siapkan semua berkas itu di dalam sebuah map merah tebal. Aku sendiri yang akan menyerahkan map itu kepadanya. Kapan surat itu akan diberikan, Bu? Besok saat dia datang ke pengajian. Tanya Kikan sambil sibuk mencatat semua instruksiku. Aku menggeleng pelan. Tidak. Menyerahkannya besok di acara pengajian tidak akan memberikan efek kejut yang maksimal. Keluarga besar Aji akan menutupi skandal ini untuk menjaga nama baik mereka. Tidak, Kikan. Aku tidak ingin mereka punya celah untuk menyembunyikan bangkai ini. Aku berdiri dari kursiku, berjalan mendekati jendela kaca besar, dan melipat kedua tanganku di dada. Bayangan wajah Aji yang bersujud memohon ampun, wajah Ratih yang pucat pasi ketakutan, dan wajah angku Ibu Ningsih yang hancur berkeping-keping mulai menari-nari di pelupuk mataku. Ini adalah mahakarya balas dendam yang harus dieksekusi dengan ketelitian tingkat tinggi. Semua dokumen itu, bukti mutasi rekening, rekaman CCTV di butik dan hotel, serta foto-foto mobilku yang masuk ke basemen VIP malam ini, siapkan semuanya dalam bentuk presentasi digital. Simpan di sebuah flash disk khusus. Aku ingin kamu yang memegang flash disk itu di hari pernikahan nanti. Saat aku memberikan kode di meja akad, aku ingin kau mengambil alih ruang kendali multimedia gedung, dan putar semua bukti itu di layar proyektor raksasa tepat di hadapan ratusan tamu undangan, rekan bisnisku, dan seluruh keluarga besarnya yang bangga itu. Kikan terdiam sejenak, menatap punggungku dengan rasa kagum yang tidak ditutup-tutupi. Itu brilian, Bu Bebri. Saya akan pastikan semua sistem suara dan layar di gedung sepenuhnya berada di bawah kendali saya. Malam ini, biarkan mereka tertawa. Biarkan Aji merasa menjadi raja dan Ratih merasa menjadi ratunya. Bisikku pada diriku sendiri, lebih mirip seperti sebuah mantra kutukan. Karena dalam waktu kurang dari 48 jam, aku akan merobohkan istana pasir mereka dan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Permainan baru saja dimulai, Mas Aji. Matahari pagi menembus celah gorden ruang kerjaku, membawa cahaya yang terasa begitu menyengat, seolah memaksa mataku untuk tetap terbuka meski aku hanya memejamkan mata selama 2 jam. Di depanku, Pak Handoko, pengacara kepercayaanku yang sudah berusia kepala 5, duduk dengan wajah serius. Di atas meja mahoni, tumpukan berkas yang kami susun hingga fajar tadi sudah tertata rapi. Pak Handoko menggeser sebuah map coklat berisi draft pembatalan hibah dan pencabutan hak kuasa aset. Semua sudah siap, Bu Bebri. Secara hukum, mulai jam 9 pagi ini, kartu kredit yang dipegang Pak Aji sudah mati. Akses kartu apartemennya juga akan dinonaktifkan sore nanti tepat saat dia berangkat ke hotel persiapan. Mengenai kafe, saya sudah menyiapkan surat pengambil alihan manajemen karena tunggakan biaya operasional yang Ibu talangi selama ini, ucap Pak Handoko dengan suara beratnya yang menenangkan. Terima kasih, Pak. Simpan semua dokumen aslinya. Biarkan Kikan yang membawa salinannya di dalam map merah. Jawabku pendek. Aku berdiri, merapikan blazer yang kukenakan, lalu menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku terlihat sangat tenang, hampir terlalu tenang untuk seseorang yang akan menghancurkan hidup calon suaminya sendiri dalam hitungan jam. Pukul 10 pagi, mobilku tiba di kediaman Ibu Ningsih untuk acara pengajian dan siraman. Rumah itu sudah disulap menjadi tempat yang sangat mewah. Tenda dekorasi bernuansa putih dan emas menutupi halaman rumahnya yang luas. Halaman yang dulu kubantu renovasi dengan biaya ratusan juta. Suara lantunan doa dari kelompok pengajian terdengar syahdu, namun di telingaku,
Itu terdengar seperti musik pemakaman bagi harga diri keluarga Aji. Bebri sayang. Akhirnya datang juga. Ibu Ningsih berlari kecil menyambutku. Dia mengenakan gamis sutra yang sangat mahal, lengkap dengan kerudung bertabur payet kristal. Di lehernya melingkar kalung emas tebal yang aku tahu persis itu dibeli Aji menggunakan limit kartu kredit tambahanku bulan lalu. Maaf agak telat, Bu. Tadi ada urusan mendadak di kantor yang harus diselesaikan agar besok saya bisa tenang saat acara. Ucapku sambil menyalami tangannya. Aku bisa mencium aroma parfum mahal yang sangat menyengat darinya. Duh, menantu idaman memang beda. Sibuk cari uang terus, ya? Tapi tenang saja, Aji sudah ada di dalam. Dia baru saja bangun. Katanya capek sekali habis mengurus dekorasi sampai subuh tadi. Kasihan anak itu. Dia sangat berdedikasi demi pernikahan ini. Puji Ibu Ningsih sambil menuntunku masuk ke dalam rumah yang sudah dipenuhi kerabat. Aku melangkah masuk dan melihat Aji duduk di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh paman dan tantenya dari kampung. Dia tampak sangat percaya diri, tertawa terbahak-bahak menceritakan betapa sulitnya mengelola bisnis kafenya yang sukses itu kepada kerabatnya yang tampak kagum. Saat matanya bertemu denganku, senyumnya semakin lebar. Namun aku bisa melihat sedikit rasa lelah yang tertinggal di kantung matanya. Sisa-sisa malam panjangnya di hotel bersama Ratih. Hai, sayang. Aji berdiri dan mencoba mengecup keningku. Aku sedikit menghindar dengan berpura-pura membetulkan posisi kerudungku. Kamu pucat sekali, Mas. Kurang tidur ya? Tanyaku dengan nada perhatian yang dibuat-buat. Iya nih, sayang. Vendor dekorasinya banyak maunya. Jadi aku harus turun tangan langsung memastikan semuanya sempurna untukmu. Tapi tidak apa-apa, demi kamu, apapun aku lakukan. Jawabnya dengan suara lembut yang dulu selalu berhasil membuatku merasa dicintai, tapi sekarang hanya membuatku ingin meludah. Tiba-tiba, dari arah dapur, muncul sosok yang membuat rahangku mengeras. Ratih. Dia berjalan membawa nampan berisi gelas-gelas teh untuk para tamu. Dia mengenakan seragam keluarga berwarna senada denganku. Tampak begitu rendah hati dan sopan. Begitu melihatku, dia tersenyum manis. Senyum yang sama yang dia gunakan saat memintaku meminjamkan uang untuk operasi jantung adiknya yang fiktif itu. Selamat pagi, Ibu Bebri. Semuanya sudah saya siapkan sesuai instruksi Ibu Ningsih. Catering juga sudah tertata rapi di belakang. Ucap Ratih dengan nada bicara yang sangat santun. Aku menatapnya lurus-lurus, memperhatikan kalung berlian berliontin angsa yang bersembunyi di balik kerah pakaiannya. Aku melangkah mendekat, seolah ingin merapikan kerah bajunya, namun sebenarnya aku ingin memastikan penglihatanku tidak salah. Benar saja, berlian itu berkilau menantangku. Kalungnya bagus sekali. Ratih, baru beli? Tanyaku santai. Ratih sempat tertegun sejenak. Wajahnya sedikit memucat namun segera ia kuasai. Ah, ini cuma perhiasan murah, Bu. Hadiah dari adik saya sebagai tanda terima kasih karena sudah dibantu pengobatannya. Tidak sebanding dengan kebaikan Ibu, jawabnya sambil menunduk. Aku hanya tersenyum tipis. Oh, begitu. Baguslah kalau adikmu sudah sehat dan bisa membelikan kakaknya berlian. Jaga kalung itu baik-baik ya. Karena barang mahal biasanya tidak bertahan lama jika pemiliknya tidak tahu diri. Ratih tampak bingung dengan kalimatku, namun sebelum dia sempat bertanya, Ibu Ningsih sudah menarikku untuk memulai prosesi siraman. Sepanjang acara, aku harus duduk di samping Aji, berpura-pura bahagia di depan kamera fotografer dan tatapan haru para keluarga. Aji beberapa kali mencoba menggenggam tanganku di bawah meja, namun aku selalu menemukan alasan untuk melepaskannya. Kejutan pertamaku mulai saat acara makan siang berlangsung. Aji yang saat itu sedang asyik berbincang dengan teman-temannya di pojok ruangan, tiba-tiba terlihat panik. Dia merogoh saku celananya, mengambil ponsel, lalu berjalan tergesa-gesa menjauh dari kerumunan. Aku memberi kode kepada Kikan yang berdiri tak jauh dariku untuk mengikuti langkah Aji secara sembunyi-sembunyi. 10 menit kemudian, Kikan kembali dan membisikkan sesuatu di telingaku. Dia sedang menelepon bank, Bu. Sepertinya dia baru saja mencoba memesan sesuatu untuk Ratih secara online dan kartunya ditolak. Dia sangat bingung.
Aku mengangguk puas. Tak lama kemudian, Aji menghampiriku dengan wajah gelisah. Bebri, sayang boleh aku bicara sebentar di ruang kerja ayah? Aku mengikutinya ke ruangan yang lebih sepi. Begitu pintu tertutup, Aji langsung memegang kepalaku dengan kedua tangannya. Sayang, sepertinya ada masalah dengan kartu kredit yang kamu kasih. Barusan aku mau bayar sisa pelunasan souvenir, tapi ditolak. Apa mungkin ada kesalahan sistem di bank kamu? Aku menatapnya dengan wajah bingung yang sangat meyakinkan. Masa sih, Mas? Harusnya tidak ada masalah. Saldo dan limitnya masih sangat besar. Mungkin kamu salah masukkan PIN atau limit harianmu sudah habis? Kamu kan sering sekali pakai kartu itu belakangan ini. Aku tidak tahu, sayang. Aku bingung sekali. Bisa tolong kamu teleponkan orang banknya? Malu sekali kalau vendor souvenirnya menganggap kita tidak punya uang. Keluh Aji sambil mengusap wajahnya frustrasi. Duh, Mas, aku sedang sibuk sekali dengan tamu-tamu ibu di luar. Bagaimana kalau kamu pakai uang pribadimu dulu saja dari hasil kafe? Kan kafenya lagi ramai-ramainya. Pasti ada dong sisa keuntungan bulan ini. Sindirku halus. Wajah Aji seketika berubah kaku. Ah, itu. Uang kafe sedang kupakai untuk investasi alat baru. Sayang. Jadi belum bisa diganggu. Ya sudah. Nanti aku coba urus lagi. Mungkin memang cuma gangguan jaringan. Dia keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Aku melihatnya dari belakang. Pria yang selama ini kubanggakan ternyata hanyalah seorang pengecut yang tidak punya apa-apa tanpa dompetku. Sore harinya, saat acara hampir selesai, aku melihat Aji dan Ratih sedang berbisik-bisik di dekat gudang belakang. Mereka tidak menyadari bahwa aku berdiri di balik pilar besar. Ratih tampak menangis sesenggukan, sementara Aji mencoba menenangkannya dengan memeluk pundaknya. Mas, bagaimana kalau ibu bos tahu? Aku takut. Barusan aku terima email dari bagian keuangan kantor. Katanya ada audit mendadak soal pinjaman karyawanku. Isak Ratih. Tenanglah, Ratih. Bebri itu sangat mencintaiku. Dia tidak akan curiga. Soal audit itu, nanti aku yang bicara padanya setelah kita sah jadi suami istri besok. Begitu aku jadi suaminya, aku punya akses penuh ke semua asetnya. Kamu tenang saja, apartemenmu akan aman. Bisik Aji sambil mengecup dahi Ratih. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku menusuk telapak tanganku sendiri. Akses penuh ke asetku? Begitu kalian berpikir? Aku melangkah keluar dari persembunyianku, berjalan menuju mereka dengan wajah tenang seolah tidak mendengar apa-apa. Loh, Ratih, kenapa menangis? Mas Aji, kenapa sekretaris saya sampai sedih begitu? Sontak mereka berdua melompat menjauh satu sama lain. Aji berdeham keras, mencoba bersikap normal. Bebri ini. Ratih tiba-tiba teringat adiknya di rumah sakit. Dia merasa sedih tidak bisa menemani adiknya karena sibuk membantu kita. Oh, begitu? Kasihan sekali. Ucapku sambil menepuk bahu Ratih dengan lembut. Sebuah sentuhan yang membuat Ratih berjingkat ketakutan. Kamu tidak perlu khawatir, Ratih. Besok di acara pernikahan, aku sudah menyiapkan kejutan khusus untukmu sebagai tanda terima kasih atas semua bantuanmu selama ini. Kamu harus datang ya. Pakailah gaun tercantikmu. Ratih menatapku dengan mata sembab, mencoba mencari arti di balik kata-kataku. Terima kasih, Bu Bebri. Sama-sama. Oh ya, Mas Aji, Ibu Ningsih mencarimu. Katanya ada pamanmu yang mau pamit pulang. Kataku pada Aji. Aji segera berlari menuju ruang tamu, meninggalkan aku dan Ratih berdua. Aku menatap Ratih dari atas sampai bawah, memberikan senyuman paling misterius yang pernah kumiliki. Ratih, simpan air matamu untuk besok. Karena besok, kamu akan sangat membutuhkannya. Bisikku tepat di telinganya sebelum aku berbalik pergi meninggalkan rumah itu. Malam itu, di dalam kesendirian kamarku, aku menatap map merah yang sudah disiapkan Kikan. Di dalamnya bukan hanya surat pemecatan, tapi juga bukti transfer fiktif dan laporan penipuan yang siap kulaporkan ke kepolisian setelah acara selesai. Besok bukan hanya hari pernikahan yang batal,
Tapi hari di mana aku akan menyaksikan pemakaman karir dan masa depan mereka berdua. Kotak rahasia sudah terbuka, dan isinya akan meledak tepat di wajah mereka di depan semua orang yang mereka coba kelabui. 1 hari lagi. 1 hari menuju kebebasan yang sesungguhnya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan yang sangat deras. Seolah-olah alam sedang mencuci bersih sisa-sisa kenaifanku yang masih tertinggal. Di dalam kamar apartemenku yang sunyi, aku tidak tidur. Aku duduk di depan meja rias, namun bukannya memandangi kosmetik. Mataku tertuju pada sebuah kotak bludru hitam berisi kunci cadangan apartemen yang selama ini dipegang oleh Aji. Dengan gerakan tenang, aku mengambil ponsel dan menghubungi pihak manajemen gedung. Malam, ini Bebri dari unit 22B. Saya ingin melaporkan bahwa kunci akses unit saya hilang. Saya minta seluruh sistem pengunci digital di pintu saya diubah kodenya malam ini juga. Dan tolong, nonaktifkan semua kartu akses tambahan yang terdaftar atas nama Aji. Perintahku tanpa keraguan sedikitpun. Setelah urusan kunci selesai, aku beralih ke tugas berikutnya yang jauh lebih krusial. Aku membuka laptop dan masuk ke dalam server rahasia perusahaanku. Sebagai pemilik, aku memiliki akses ke semua log aktivitas digital karyawanku, termasuk Ratih. Aku menemukan bahwa selama ini Ratih menggunakan komputer kantor untuk memalsukan dokumen-dokumen medis adiknya. Dia sangat rapi, namun tidak cukup pintar di hadapan sistem keamanan yang kubangun sendiri. Semua bukti pemalsuan itu kupindahkan ke dalam folder khusus berlabel kado pernikahan. Pagi hari terakhir sebelum hari besar itu tiba, suasana di rumah Ibu Ningsih mulai sibuk dengan persiapan akhir. Aku datang lebih awal, bukan untuk membantu, melainkan untuk memulai fase pertama pembalasan. Aku melihat Aji sedang mondar-mandir di ruang tengah dengan wajah yang tampak sangat kusut. Dia terus-menerus menempelkan ponsel ke telinganya. Namun sepertinya panggilannya tidak kunjung dijawab. "Mas, kenapa wajahmu tegang sekali? Ini hari besar kita, harusnya kamu senang." Sapaku sambil menyesap teh hangat yang disediakan asisten rumah tangga. Aji menoleh. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang berusaha ditutupi. "Bebri, ini aneh sekali. Tadi malam aku mau pulang ke apartemen untuk ambil seserahan tambahan. Tapi kartu aksesku tidak bisa dipakai. Aku tanya resepsionis. Katanya ada gangguan sistem. Lalu pagi ini, aku mau bayar sewa mobil pengantin tambahan. Tapi kartu kreditnya masih tetap ditolak. Ada apa ya, sayang?" Aku meletakkan cangkir tehku dengan perlahan, menimbulkan bunyi denting kecil yang tajam. "Oh, mungkin itu karena aku baru saja memperketat keamanan aset-asetku. Mas, kamu tahu kan, belakangan ini banyak sekali kasus pencurian identitas. Aku tidak mau sesuatu yang buruk terjadi pada kita sebelum sah menjadi suami istri. Tapi kenapa kartu aksesku dimatikan juga? Aku jadi tidak bisa masuk ke rumah calon istriku sendiri." Nada bicara Aji mulai meninggi karena frustrasi. "Sabar, Mas. Nanti setelah akad nikah, semua akan kembali normal. Kamu akan punya akses ke segalanya, bukan? Begitu yang kamu bilang pada Ratih kemarin." Aku melemparkan umpan kecil sambil tersenyum manis. Wajah Aji seketika berubah pucat pasi. Dia mengerjapkan mata berkali-kali, tampak seperti orang yang baru saja tersedak. "Ratih, maksudmu apa, sayang? Aku tidak bicara apa-apa soal akses pada Ratih." "Loh, bukannya kemarin kalian bicara di dekat gudang soal rencana masa depan setelah kita menikah? Aku tidak sengaja lewat tadi." Ucapku bohong dengan wajah tanpa dosa. Aji menelan ludah dengan susah payah. "Oh, itu, iya, maksudku. Aku cuma bilang ke Ratih kalau setelah kita menikah, urusan administrasi kantor akan lebih mudah karena kita sudah satu keluarga. Dia kan sekretarismu, jadi dia harus tahu." Aku hanya mengangguk-angguk seolah percaya pada bualannya yang sangat tidak masuk akal itu. Tak lama kemudian, Ibu Ningsih muncul dari arah kamar dengan wajah yang tidak kalah masam. Dia langsung menghampiriku tanpa salam. "Bebri, Ibu bingung. Tadi Ibu mau ambil uang di ATM pakai kartu yang kamu kasih untuk biaya tambahan dekorasi. Tapi saldonya dibilang tidak mencukupi. Padahal Ibu yakin kemarin kamu bilang masih ada puluhan juta di sana."
Kamu tidak sedang menarik uangnya kembali kan? Tanya Ibu Ningsih dengan nada menuduh yang sangat kental. Aku menatap Ibu Ningsih dengan tatapan prihatin yang dibuat-buat. Aduh, Ibu, sepertinya ada kesalahpahaman. Aku memang sedang memindahkan sebagian besar aset lancarku ke dalam rekening investasi untuk hadiah pernikahan kita besok. Jadi mungkin saldo di kartu Ibu terkena dampak pemindahan itu. Tapi jangan khawatir, Bu. Besok saat di gedung, semua akan terbayar lunas. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar uang di ATM. Ibu Ningsih sedikit mereda, meski wajahnya tetap menunjukkan ketidakpuasan. Ya sudah. Pastikan saja besok tidak ada masalah. Malu sama keluarga besar kalau sampai ada tagihan yang belum lunas. Setelah menghadapi mereka berdua, aku memutuskan untuk pergi ke kantor sebentar dengan alasan ada dokumen yang tertinggal. Namun sebenarnya, tujuanku adalah menemui Ratih secara pribadi untuk terakhir kalinya sebelum dia pensiun, secara tidak hormat. Di kantor, suasana tampak sepi karena sebagian besar staf sudah kuberikan libur setengah hari untuk bersiap menghadiri pernikahanku besok. Ratih duduk di meja kerjanya, tampak sibuk mengetik sesuatu. Saat melihatku masuk, dia langsung berdiri dengan sikap hormat yang dipaksakan. "Sore, Bu Bebri. Ada yang perlu saya bantu?" Tanya Ratih dengan suara yang sedikit bergetar. Aku berjalan mengitari meja kerjanya, lalu duduk di tepinya. "Ratih, aku cuma mau memastikan, apakah gaun yang kubelikan untukmu sudah pas? Aku ingin sekretaris terbaikku tampil paling cantik besok. Bahkan kalau bisa, kecantikanmu harus menyaingi pengantinnya." Ratih tersenyum kiku. "Tentu sudah pas, Bu. Terima kasih banyak atas perhatiannya." "Sama-sama. Oh ya, Ratih, aku baru saja memeriksa laporan pengeluaran operasional bulan ini. Ada satu hal yang menarik perhatianku. Kenapa ada biaya Presidential Suite di Hotel Grand Emerald yang masuk ke dalam tagihan representasi klien, padahal jadwal pertemuan klien kita minggu ini semuanya dilakukan di restoran?" Tanyaku dengan nada santai namun tatapanku mengunci matanya. Ratih mematung. Jemarinya yang tadi memegang pulpen mendadak gemetar. Itu mungkin kesalahan input dari bagian administrasi, Bu. Nanti saya cek kembali dengan tim keuangan." "Tidak perlu, Ratih. Aku sudah mengeceknya sendiri. Ternyata itu bukan kesalahan input. Itu adalah pesanan khusus yang menggunakan akun kantorku." Aku berdiri dari meja, merapikan sedikit kerah baju Ratih, tepat di posisi kalung berlian itu berada. "Besok, pastikan kamu berdiri di barisan paling depan saat aku memberikan sambutan. Aku punya kejutan yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Kejutan yang akan membuat semua kerja kerasmu mengejar calon suamiku terbayar lunas." Ratih terdiam. Wajahnya kini benar-benar putih seperti kertas. Dia tidak berani mengeluarkan suara sepatah kata pun. Aku berbalik dan keluar dari ruangan itu dengan perasaan puas yang mulai membuncah. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan Kikan untuk melakukan gladi resik rahasia. Kami menyewa sebuah ruangan kecil di dekat gedung pernikahan untuk mencoba memutar video yang sudah kami susun. Di layar proyektor, muncul gambar-gambar yang akan menghancurkan hidup Aji dan Ratih. Foto-foto mesra mereka di parkiran hotel, rekaman suara pembicaraan mereka yang diam-diam direkam Kikan, hingga dokumen pemalsuan yang dilakukan Ratih. Semuanya tersaji dengan sangat dramatis, lengkap dengan teks penjelasan yang tajam. "Sempurna, Kikan. Besok, saat aku mengucapkan kalimat, ijab kabul ini tidak akan terjadi. Itulah isyaratmu untuk mematikan semua lampu kecuali lampu sorot ke arah proyektor. Instruksiku tegas." "Siap, Bu Bebri." Semuanya sudah terkendali. Tim IT gedung sudah saya suap untuk membiarkan saya masuk ke ruang kontrol 5 menit sebelum acara dimulai. Jawab Kikan penuh semangat. Aku menatap layar yang kini menampilkan wajah Aji yang sedang tertawa lebar. "Tertawalah sekarang, Mas Aji. Karena besok, tawa itu akan berubah menjadi jeritan kehancuran. Kamu pikir kamu bisa memeras hartaku dan mengkhianati cintaku sambil tetap memegang tanganku di pelaminan? Kamu salah besar." Sebelum pulang, aku mengirimkan satu pesan singkat ke grup keluarga besar Aji yang berisi, "Mohon kehadirannya tepat waktu besok pagi."
Ada pengumuman sangat penting yang akan mengubah masa depan keluarga kita semua. Aku tahu pesan itu akan membuat mereka berdebar penuh harap, mengira aku akan membagikan saham atau harta tambahan. Padahal, yang akan kubagikan hanyalah kenyataan pahit yang akan membuat mereka menunduk malu selamanya. Aku kembali ke rumah dengan hati yang lapang. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku adalah sutradara dari drama ini. Dan besok adalah panggung pertunjukanku yang paling fenomenal. Kunci-kunci lama sudah kuganti, akses mereka sudah kututup satu persatu, dan kini aku tinggal menunggu waktu untuk menutup pintu kehidupan mereka dari duniaku secara permanen. Besok, tidak akan ada pengantin wanita yang menangis tersedu-sedu karena diselingkuhi. Yang ada hanyalah seorang wanita perkasa yang melemparkan sampah pada tempatnya. Tidurku malam ini sangat nyenyak, tanpa mimpi buruk. Hanya ada bayangan kemenangan yang sudah di depan mata. Pagi hari menjelang hari besar itu tiba dengan suasana yang mencekam di kantor pusat perusahaanku. Meskipun ini adalah H1 pernikahan, aku sengaja datang ke kantor untuk memastikan semua bidak caturku berada di posisi yang tepat. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap layar monitor yang menampilkan rekaman aktivitas digital dari meja kerja Ratih. Kikan masuk dengan langkah terburu-buru, membawa sebuah map biru yang berisi hasil investigasi mendalam dari sekretaris setia yang baru saja kutugaskan untuk membantuku secara rahasia. Bu Bebri, ini adalah semua data yang Ibu minta, ucap Kikan sambil meletakkan map itu di hadapanku. Ternyata Ratih tidak hanya bermain di belakang Ibu dengan Pak Aji. Dia juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk mencairkan dana vendor fiktif selama 3 bulan terakhir. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Dan uang itu semuanya mengalir ke rekening pribadi atas nama ibunya. Aku membuka map itu dan membaca deretan angka yang tertulis di sana. Rasa muak kembali menggelegak di dadaku. Jadi, selama ini dia tidak hanya mencuri calon suamiku, tapi juga merampok perusahaanku. Luar biasa. Ratih benar-benar tahu cara memanfaatkan kepercayaanku. Ada satu lagi, Bu. Kikan melanjutkan dengan nada yang lebih rendah. Saya berhasil mendapatkan rekaman percakapan telepon antara Ratih dan Pak Aji dari server kantor yang merekam panggilan keluar. Dalam percakapan itu, Pak Aji menjanjikan Ratih bahwa setelah akad nikah selesai, dia akan membujuk ibu untuk mengangkat Ratih menjadi manajer operasional di salah satu anak perusahaan ibu di luar kota, agar mereka bisa lebih bebas bertemu tanpa sepengetahuan ibu. Aku menyandarkan punggungku ke kursi, tertawa kecil yang terdengar sangat dingin. Rencana yang sangat matang. Mereka ingin membangun kerajaan di atas keringatku. Kikan, simpan semua bukti ini. Pastikan salinannya sudah masuk ke dalam flash disk yang akan kita putar besok. Tak lama kemudian, pintu ruanganku diketuk. Ratih masuk dengan wajah yang tampak sangat lelah. Namun dia tetap memaksakan senyum santunnya. Dia membawa beberapa dokumen yang harus kutandatangani sebelum aku mengambil cuti pernikahan. Ibu Bebri, ini berkas terakhir yang harus Ibu periksa. Saya sudah merapikan semuanya agar selama Ibu bulan madu nanti, operasional kantor tetap berjalan lancar. Ucap Ratih dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Aku menatapnya dengan tajam, membuat Ratih sedikit salah tingkah. Terima kasih, Ratih. Kamu memang sekretaris yang sangat perhatian. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar adikmu? Apakah operasi jantungnya berjalan lancar dengan uang pinjaman yang kuberikan? Ratih tersentak. Matanya berkedip cepat. Ah, iya Bu. Alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Berkat kebaikan Ibu, adik saya bisa melewati masa kritisnya. Saya benar-benar berhutang budi pada Ibu. Hutang budi ya? Aku mengulangi kalimatnya sambil bangkit dari kursi dan berjalan mendekatinya. Sepertinya hutang budimu sudah terlalu besar, Ratih. Sampai-sampai aku bingung bagaimana cara kamu membayarnya nanti. Tapi jangan khawatir. Besok aku akan memberikan keringanan untukmu. Sangat ringan. Sampai kamu mungkin akan merasa tidak punya beban lagi di pundakmu. Ratih tampak bingung. Namun dia hanya mengangguk pelan. Saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Ibu. Setelah Ratih keluar, aku segera menghubungi sekretaris setiaku yang lain, Sinta, yang selama ini bertugas di bagian keuangan.
Aku memintanya untuk memantau semua pergerakan rekening Aji secara real-time. Benar saja, hanya berselang 1 jam, Sinta melaporkan bahwa Aji mencoba melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar di sebuah bank cabang. Namun transaksi itu gagal karena aku sudah lebih dulu membekukan status rekening bersama kami. Sore harinya, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Aji saat dia menyadari bahwa semua pintu finansialnya telah tertutup. Saat aku tiba di rumah Ibu Ningsih untuk persiapan akhir, aku mendapati suasana yang sangat kacau. Aji tampak sedang berdebat sengit dengan salah satu vendor dekorasi di halaman depan. Saya tidak peduli. Pokoknya bunga-bunga ini harus diganti dengan yang segar. Saya sudah bayar mahal, teriak Aji dengan wajah merah padam. Mohon maaf, Pak Aji. Tapi pembayaran termin kedua Ibu Bebri yang Bapak janjikan belum masuk ke rekening kami. Pihak bank mengatakan kartu yang Bapak gunakan ditolak. Jika belum ada pembayaran, kami tidak bisa menambah pesanan bunga segar. Balas vendor itu dengan tegas. Aku berjalan mendekati mereka dengan langkah santai. Ada apa ini, Mas? Kenapa ribut-ribut di depan tamu? Aji langsung menoleh ke arahku. Wajahnya seketika berubah menjadi memelas. Bebri, syukur kamu datang. Ini vendornya tidak sopan sekali. Masa mereka bilang kartumu bermasalah? Padahal besok adalah hari besar kita. Tolong jelaskan pada mereka, sayang. Aku menatap vendor itu, lalu beralih kembali ke Aji. Oh, mungkin itu karena aku sedang melakukan audit internal di perusahaan. Mas, semua kartu yang terhubung dengan rekening operasional memang sedang dibatasi. Lagi pula, bukankah kamu bilang kafe kamu sedang sangat untung? Pakai saja dulu uang kagemu untuk menutupi ini. Masa untuk urusan bunga saja kamu harus merengek padaku? Aji terdiam 1000 bahasa. Dia tidak mungkin mengaku di depan vendor dan keluarganya bahwa kafenya sebenarnya sedang bangkrut. Ibu Ningsih yang mendengar keributan itu pun keluar dari dalam rumah dengan wajah yang tampak sangat gelisah. Bebri, ibu juga mau bicara. Tadi ibu mau ambil perhiasan di brankas keluarga yang kuncinya kamu simpan. Tapi petugas ban bilang aksesnya harus melalui izin tertulis darimu langsung. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa semua jadi rumit begini menjelang pernikahan? Keluh Ibu Ningsih dengan nada tinggi. Aku tersenyum sangat manis kepada calon ibu mertuaku itu. Ibu, tenanglah. Ini semua demi keamanan kita. Saya hanya ingin memastikan bahwa semua harta yang saya miliki benar-benar terlindungi sebelum saya sah menjadi anggota keluarga ini. Ibu tidak mau kan kalau ada orang asing yang tiba-tiba mengambil hak kita? Besok, setelah akad, ibu akan melihat betapa besarnya perhatian yang saya berikan untuk keluarga ini. Semuanya akan terbuka jelas di gedung nanti. Ibu Ningsih terpaksa diam meskipun wajahnya masih menunjukkan kemarahan. Dia sangat bergantung pada uangku, jadi dia tidak berani bertindak lebih jauh. Sementara itu, Aji terus-menerus melirik ponselnya. Mungkin sedang mencoba menghubungi Ratih untuk mencari jalan keluar. Malam harinya, di dalam kamar, aku melihat Aji menyelinap keluar menuju taman belakang. Aku mengikutinya diam-diam dan bersembunyi di balik semak-semak. Benar saja, dia sedang menelepon Ratih. Ratih, kamu harus bantu aku. Cari cara untuk mencairkan dana darurat kantor sekarang juga. Bebri mulai bertingkah aneh. Dia memblokir semua aksesku. Kalau besok aku tidak bisa membayar sisa sewa gedung, kita semua malu. Kamu kan punya kunci brankas kecil di ruangan Bebri. Ambil apa saja yang bisa dijual. Bisik Aji dengan nada panik. Aku mengepalkan tangan. Berani-beraninya dia menyuruh Ratih merampok ruang kerjaku di saat-saat terakhir. Mas, aku tidak bisa. Kikan terus mengawasiku sejak sore tadi. Aku merasa Bebri sudah tahu sesuatu. Mas, bagaimana kalau kita lari saja? Terdengar suara Ratih yang gemetar dari pengeras suara ponsel Aji. Lari? Dan kehilangan semua kemewahan ini? Jangan bodoh, Ratih. Besok adalah hari penentuan kita. Begitu ijab kabul selesai, aku akan punya status hukum sebagai suaminya. Dia tidak akan bisa berkutik. Sekarang kamu tenang saja. Tetaplah bersikap manis di depan dia besok pagi. Pastikan kamu membawa dokumen, hadiah,
Yang kita siapkan untuk dia tanda tangani saat resepsi nanti. Perintah Aji tegas sebelum mematikan telepon. Dokumen hadiah? Aku yakin itu adalah surat penyerahan hak asuh perusahaan atau semacamnya yang mereka palsukan. Mereka benar-benar iblis yang mengenakan topeng malaikat. Aku segera kembali ke dalam rumah sebelum Aji melihatku. Aku masuk ke kamar dan melihat gaun pengantinku yang tergantung di pojok ruangan. Gaun itu tampak begitu murni. Namun aku tahu, besok gaun itu akan menjadi saksi sebuah tragedi bagi mereka yang serakah. Sebelum tidur, aku mengirimkan pesan singkat kepada Kikan. Besok pagi, pastikan Ratih tidak bisa mendekati ruang kerjaku. Dan pastikan dokumen, hadiah, yang dia bawa ditukar dengan map merah yang sudah kita siapkan. Biarkan dia membawa kehancurannya sendiri ke gedung pernikahan. Aku mematikan lampu kamar dengan perasaan yang sangat puas. Mereka pikir mereka sedang menjebakku. Padahal mereka sendirilah yang sedang berjalan menuju lubang yang sudah kugali sangat dalam. Besok pagi, pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Tidak akan ada kata maaf. Tidak akan ada kesempatan kedua. Hanya ada kebenaran yang akan menghanguskan semua kebohongan mereka. Pagi hari terakhir sebelum fajar pernikahan tiba, suasana di rumah mewahku terasa begitu sunyi namun mencekam. Aku duduk di meja makan, menyesap kopi hitam tanpa gula, membiarkan rasa pahitnya membangkitkan seluruh syaraf kewaspadaanku. Hari ini adalah hari di mana semua bukti teknis harus terkunci rapat. Aku tidak boleh hanya sekadar menuduh, aku harus menghancurkan mereka dengan fakta yang tidak bisa dibantah. Kikan masuk melalui pintu samping, wajahnya tampak kuyu karena kurang tidur, namun matanya memancarkan semangat yang sama dengannya. Ia meletakkan sebuah tablet di hadapanku. Bu Bebri, ini adalah rekaman percakapan terakhir yang dilakukan Ratih melalui telepon kantor 1 jam yang lalu. Dia mencoba menghubungi orang bank untuk membatalkan blokir kartu ibu dengan memasukkan suara ibu, tapi sistem keamanan biometrik suara yang ibu pasang di kantor berhasil menolaknya secara otomatis, lapor Kikan dengan suara rendah. Aku mendengarkan rekaman itu. Suara Ratih terdengar gemetar namun penuh tipu daya, mencoba meniru intonasiku saat berbicara dengan pihak bank. Rasa jijik merayapi punggungku. Dia benar-benar nekat, Kikan. Dia tidak hanya mengincar posisiku di samping Aji, tapi dia ingin menguras habis hartaku bahkan sebelum aku mengucapkan janji pernikahan. Ada satu lagi yang lebih penting, Bu. Saya sudah berhasil mengumpulkan saksi kunci. Pak Danu, sopir pribadi yang sering mengantar Pak Aji selama ini, akhirnya mau bicara setelah saya tunjukkan bukti bahwa selama ini Pak Aji sering memotong uang bensin dan uang lembur Pak Danu untuk keperluan pribadinya. Pak Danu siap memberikan kesaksian bahwa hampir setiap akhir pekan, Pak Aji menjemput Ratih di gang belakang rumahnya dan mereka pergi ke Hotel Grand Emerald, tambah Kikan. Aku mengangguk puas. Saksi mata adalah pelengkap sempurna untuk bukti digital. Bawa Pak Danu ke lokasi yang aman. Pastikan dia tidak bisa dihubungi oleh Aji atau Ibu Ningsih sampai acara dimulai besok pagi. Saya ingin dia muncul tepat saat aku memberikan isyarat di meja akad. Tak lama kemudian, Aji masuk ke ruang makan dengan wajah yang sangat gelisah. Dia tidak lagi terlihat seperti calon pengantin yang bahagia. Rambutnya berantakan dan matanya merah. Dia langsung duduk di hadapanku, mencoba mengambil tanganku, namun aku dengan halus menghindar dengan alasan ingin mengambil sepotong roti. Bebri, sayang, tolonglah, ini sudah sangat mendesak. Vendor gedung meneleponku terus. Mereka bilang jika pelunasan tidak dilakukan dalam 2 jam ke depan, dekorasi utama akan dibongkar. Kenapa kamu masih bersikap tenang begini? Apa kamu tidak sayang pada nama baik kita? Rengek Aji dengan nada putus asa. Aku menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Nama baik kita, Mas? Bukankah selama ini aku sudah memberikan segalanya untuk menjaga nama baikmu?
mobil, apartemen, modal kafe, semuanya kuberi agar kamu terlihat sukses di mata keluargamu. Sekarang, di saat aku sedang menguji sistem keamanan keuanganku untuk masa depan kita, kamu malah meragukanku? Tapi ini bukan waktunya untuk menguji sistem, Bebri. Ini pernikahan kita. Aji memukul meja dengan pelan namun penuh tekanan. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memakai uang pribadimu, Mas? Di mana semua keuntungan kafe yang selalu kamu banggakan di depan Ibu Ningsih? Di mana uang yang selama ini kamu ambil dari rekening operasional kantor dengan alasan keperluan mendesak? Tanyaku dengan nada suara yang mulai meninggi, sengaja memancing emosinya. Aji terkejut, ia terdiam sesaat, mencoba mencari alasan di kepalanya yang mulai buntu. Itu, uangnya sudah diputar untuk investasi lain, sayang. Kamu tahu sendiri kan bisnis itu fluktuatif. Tentu, aku tahu. Sangat fluktuatif, apalagi kalau uangnya diinvestasikan ke kamar hotel mewah dan perhiasan berlian untuk sekretarisku. Sindirku tajam, namun dengan nada yang seolah-olah hanya bercanda. Wajah Aji memucah seketika, namun ia mencoba tertawa sumbang. Hahaha, kamu ini bicara apa sih, sayang? Kamu terlalu banyak menonton sinetron di televisi. Mana mungkin aku melakukan itu? Aku sangat mencintaimu. Aku harap begitu, Mas. Karena besok, seluruh dunia akan tahu seberapa besar cintamu padaku, balasku sambil berdiri dan meninggalkan meja makan. Aku segera pergi ke kantor untuk melakukan koordinasi terakhir. Di sana, aku mengumpulkan tim IT dan legal. Kami melakukan simulasi terakhir. Di layar proyektor ruang rapat, terpampang jelas bukti-bukti teknis yang telah dikumpulkan, log GPS mobil yang menunjukkan lokasi hotel, mutasi rekening yang mencurigakan, foto-foto bukti Ratih masuk ke unit apartemenku menggunakan kartu akses cadangan, hingga rekaman CCTV di butik saat Aji membeli kalung angsa itu. Pastikan semua file ini terenkripsi dengan baik di dalam flash disk yang dipegang Kikan. Jangan sampai ada kebocoran sebelum waktunya, instruksiku kepada kepala tim IT. Tiba-tiba, Sinta, sekretaris setia lainnya, masuk membawa sebuah dokumen baru. Bu Bebri, saya menemukan fakta menarik lainnya. Ratih diam-diam telah mendaftarkan sebuah perusahaan cangkang atas nama ibunya, dan dia mencoba mengalihkan beberapa kontrak proyek kecil dari perusahaan ibu ke perusahaan cangkang tersebut. Dia sudah memasukkan tanda tangan ibu di beberapa berkas penunjukan vendor. Aku memejamkan mata sejenak, menahan amarah yang hampir meluap. Mereka benar-benar tidak hanya ingin menghancurkan hidupku secara pribadi, tapi juga ingin meruntuhkan fondasi bisnis yang kubangun dengan darah dan air mata. Simpan dokumen pemalsuan tanda tangan itu. Ini sudah masuk ranah kriminal. Setelah drama di gedung selesai, aku ingin kepolisian langsung menjemput mereka berdua. Sore harinya, aku kembali ke rumah Ibu Ningsih untuk mengikuti prosesi terakhir sebelum hari haji di sana. Suasana justru terlihat sangat kontras. Ibu Ningsih sibuk memamerkan seserahan yang sebagian besar kubeli sendiri kepada para tetangga. Dia tampak sangat angkuh, bercerita betapa hebatnya Aji dalam memilihkan barang-barang mewah untukku. Aku melihat Ratih ada di sana, sedang membantu merapikan kotak-kotak seserahan. Dia tampak sangat berhati-hati saat melihatku. Aku menghampirinya dan membisikkan sesuatu di dekat telinganya. Ratih, terima kasih ya sudah menjaga barang-barangku dengan baik. Besok, aku akan membalas semua kebaikanmu. Kamu akan menjadi pusat perhatian, lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Ratih hanya bisa mengangguk dengan wajah pucat. Dia tampak ingin mengatakan sesuatu. Namun Aji segera memanggilnya untuk membantunya di ruang belakang. Aku tahu mereka sedang merencanakan sesuatu untuk besok pagi,
Namun mereka tidak sadar bahwa aku sudah memutus semua jalur pelarian mereka. Malam itu, di dalam kamarku yang sunyi, aku menatap daftar saksi dan bukti yang sudah terkumpul rapi di dalam tabletku. Pak Danu sang sopir, resepsionis hotel yang sudah kami wawancarai secara rahasia, tim audit keuangan, hingga bukti forensik digital. Semuanya sudah siap. Tidak ada lagi celah bagi mereka untuk berkelit. Aku teringat betapa dulu aku sangat mencintai Aji, betapa aku percaya bahwa dia adalah pria yang akan melindungiku. Namun, kenyataan pahit ini telah mengubahku menjadi wanita yang berbeda. Aku bukan lagi Bebri yang naif yang bisa dibohongi dengan kata-kata manis. Aku adalah investor terbesar dalam hidup mereka, dan besok adalah hari di mana aku akan melakukan penarikan modal secara paksa, meninggalkan mereka dalam kemiskinan dan kehinaan yang sesungguhnya. Sebelum memejamkan mata, aku memastikan Kikan sudah berada di posisi yang tepat di dekat gedung pernikahan. Kikan, pastikan besok pagi semua saksi sudah siap di ruangan khusus di belakang panggung. Jangan biarkan Aji atau keluarganya mendekati area teknis multimedia. Siap, Bu Bebri. Semuanya aman di bawah kendali saya. Jawab Kikan melalui pesan singkat. Aku menarik selimut, merasakan keheningan malam yang menyelimuti diriku. Besok bukan hanya tentang membatalkan pernikahan, tapi tentang memberikan pelajaran berharga bahwa kecerdasan dan kekuatan finansial tidak bisa dikalahkan oleh kelicikan murahan. Aku siap untuk panggung terakhirku. Malam sebelum hari kemenangan itu tiba, suasana di kediaman Ibu Ningsih berubah menjadi sangat riuh. Suara gelak tawa keluarga besar Aji yang baru datang dari luar kota memenuhi setiap sudut ruangan. Mereka datang dengan membawa harapan besar, mengira akan menjadi bagian dari keluarga konglomerat setelah Aji sah menikahi diriku. Aku duduk di sudut ruang tamu, memperhatikan bagaimana Aji dan Ratih bersandiwara dengan sangat lihai di tengah kerumunan itu. Ratih, dengan wajah polosnya, sibuk menuangkan minuman untuk para tamu, sementara Aji berdiri dengan angkuh menceritakan rencana, bulan madu mewah, kami yang sebenarnya belum pernah kupesan. Bebri, kemari nak. Sini duduk dekat ibu. Panggil Ibu Ningsih dengan suara lantang, sengaja agar didengar oleh kerabat-kerabatnya. Lihatlah, calon menantu ibu ini bukan cuma cantik, tapi hartanya tidak akan habis 7 turunan. Besok, setelah acara selesai, ibu ingin kita semua makan malam bersama di restoran hotel tempat Aji menginap kemarinnya. Aji bilang tempatnya sangat eksklusif. Aku tersenyum sangat tipis. Nyaris tidak terlihat. Tentu saja, Ibu. Besok malam memang akan menjadi malam yang sangat tak terlupakan bagi kita semua. Saya sudah menyiapkan penyambutan yang sangat spesial untuk keluarga besar Mas Aji. Aji yang berdiri tak jauh dari sana sempat menoleh ke arahku dengan tatapan sedikit curiga. Namun ia segera menepisnya saat salah satu pamannya menepuk pundaknya sambil memuji jam tangan mewah pemberianku. Di tengah keriuhan itu, aku melihat Ratih memberikan kode mata kepada Aji. Mereka berdua kemudian menyelinap ke arah dapur. Dengan tenang, aku bangkit dan berpura-pura ingin mengambil tisu, namun langkahku menuju ke arah pintu belakang yang terhubung dengan koridor dapur. Dari balik tirai tipis, aku melihat mereka berdiri berdekatan. Aji memegang tangan Ratih dengan erat, seolah mencoba meyakinkan wanita itu. Mas, aku merasa tidak tenang. Bebri tadi bilang soal kejutan spesial. Bagaimana kalau dia benar-benar tahu sesuatu? Aku tidak mau berakhir di penjara karena masalah dana kantor itu. Bisik Ratih dengan nada panik yang tertahan. Tenanglah, Ratih. Bebri itu sedang dalam euforia pengantin. Dia hanya ingin pamer di depan keluargaku. Soal dana itu, besok setelah surat kuasa asetku terima, aku akan menutupinya dengan 1 kali transaksi saja. Dia tidak akan sadar kalau uangnya hilang beberapa ratus juta jika saldo rekeningnya ada miliaran. Balas Aji dengan nada sombong. Tapi Mas, Ibu Ningsih terus-menerus memamerkan kalungku ini pada tantemu. Aku takut ada yang menyadari kalau ini berlian asli dari toko yang sama dengan tempat Bebri biasa belanja. Keluh Ratih lagi. Ibu tidak akan curiga. Dia pikir itu hadiah dariku hasil, bonus, proyek. Sekarang, kamu kembali ke depan. Beraktinglah seperti sekretaris yang setia. Besok pagi di gedung, pastikan kamu membawa dokumen yang sudah kita bahas.
Begitu resepsi dimulai dan tamu-tamu penting datang, kita akan minta dia tanda tangan dengan dali berkas asuransi pernikahan. Instruksi Aji sambil mengecup kening Ratih. Aku menarik napas dalam-dalam, meredam keinginan untuk masuk dan menampar wajah mereka berdua saat itu juga. Tidak, itu terlalu cepat. Aku kembali ke ruang tamu dengan langkah yang sangat ringan. Pukul 10 malam, acara penyambutan palsu itu pun dimulai. Ibu Ningsih mengumpulkan semua orang untuk berdoa bersama. Di sana, di depan semua orang, Aji mengucapkan kata-kata manis tentang betapa ia bersyukur memiliki istri seperti aku yang mau menerima dia apa adanya. Aku berjanji, mulai besok, aku akan menjaga Bebri dan seluruh aset keluarga kita dengan nyawaku sendiri, ucap Aji dengan wajah sok suci. Semua orang bertepuk tangan haru, beberapa tante Aji bahkan sampai menyeka air mata. Aku hanya menunduk, bukan karena haru, tapi karena sedang menahan tawa yang meledak di dalam dada. Menjaga asetku dengan nyawamu? Nyawamu bahkan tidak cukup berharga untuk membayar satu ban mobil Range Rover yang kamu pakai. Aji. Tepat tengah malam, aku berpamitan untuk pulang ke apartemenku sendiri dengan alasan ingin beristirahat total sebelum subuh dirias. Aji bersikeras ingin mengantar. Namun aku menolak dengan tegas. Mas, malam ini kamu harus bersama keluargamu. Ini malam terakhirmu sebagai pria lajang di rumah ibumu. Nikmatilah setiap detiknya. Begitu masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Kikan, wajah ramahku seketika luruh. Kikan, sudah siap? Sudah, Bu. Seluruh keluarga besar Pak Aji yang menginap di hotel sudah saya pantau. Tim kita sudah menukar semua dokumen yang dibawa Ratih ke dalam tas kerjanya secara diam-diam saat dia sibuk di dapur tadi. Dia tidak akan sadar bahwa map yang ia bawa besok berisi bukti kejahatannya sendiri. Lapor Kikan dengan senyum penuh kemenangan. Bagus. Dan bagaimana dengan akses multimedia gedung? Tanyaku. Sudah beres, Bu. Saya sudah memasang perangkat nirkabel di panel kontrol. Begitu Ibu berdiri di meja akad dan memberikan kode, saya akan mematikan semua mikrofon kecuali milik Ibu, dan layar raksasa di belakang pelaminan akan menyala otomatis membongkar segalanya. Jawab Kikan. Malam itu, di apartemenku, aku melihat kembali foto-foto pertunangan kami setahun yang lalu. Saat itu aku benar-benar mencintainya. Aku memberikan segalanya karena aku percaya pada ketulusannya. Namun sekarang, melihat wajahnya di foto itu hanya membuatku mual. Pengkhianatan ini telah membunuh Bebri yang lembut dan melahirkan Bebri yang dingin. Aku menyiapkan gaun pengantin yang sudah dirancang khusus itu. Di balik lipatan kain sutranya, aku menyelipkan sebuah amplop kuning tipis, surat PHK tidak hormat untuk Ratih dan surat tuntutan ganti rugi aset untuk Aji. Aku akan membawanya ke meja akad, bukan sebagai mas kawin, tapi sebagai tiket keberangkatan mereka menuju kehancuran. Pukul 3 pagi. Penata rias datang ke apartemenku. Aku membiarkan mereka memoles wajahku dengan riasan yang paling sempurna. Aku ingin tampil cantik, bukan untuk memikat Aji, tapi agar seluruh dunia melihat betapa bersinarnya seorang wanita yang baru saja membuang sampah dari hidupnya. Ibu Bebri cantik sekali hari ini. Auranya sangat kuat. Puji penata rias itu. Tentu saja. Hari ini adalah hari pembebasanku. Jawabku singkat. Pukul 7 pagi, rombongan mobil mewah sudah menjemputku. Aku berangkat menuju gedung pernikahan dengan pengawalan yang ketat. Di dalam hati, aku menyapa pagi dengan keyakinan penuh. Penyambutan palsu semalam hanyalah pembuka, dan hari ini, drama sesungguhnya akan mencapai klimaks yang paling mematikan. Saat mobil tiba di depan lobi gedung, aku melihat Aji dan keluarganya sudah berdiri menyambut dengan senyum lebar. Ibu Ningsih tampak sangat bangga mengenakan perhiasan yang semuanya dibeli dengan uangku. Ratih berdiri di barisan belakang staf, memegang tas kerja yang ia pikir berisi kunci kekayaanku. Mereka semua menyambutku dengan sorak-sorai, tidak tahu bahwa mereka sedang menyambut badai yang akan menghancurkan hidup mereka dalam hitungan menit. Aku turun dari mobil, melempar senyum manis kepada Aji yang mengulurkan tangannya. Aku menyambut tangan itu, merasakan betapa dingin dan licinnya kulit seorang pengkhianat. Siap untuk memulai semuanya, Mas? Tanyaku lembut. Sangat siap, sayang.
Jawab Aji dengan penuh percaya diri. Kami mulai berjalan memasuki ruang upacara. Langkah kakiku mantap. Detak jantungku tenang. Di depan sana, meja akad sudah menanti. Dan di belakang meja itu, sebuah layar raksasa siap menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kebohongan besar. Seisi ruangan terdiam melihat kecantikanku. Namun tak lama lagi, mereka akan terdiam karena alasan yang jauh berbeda. Langkahku menyusuri karpet merah menuju meja akad terasa begitu ringan. Seolah beban seberat 1 ton baru saja terangkat dari pundakku. Di sekelilingku, ratusan pasang mata menatap penuh kekaguman. Dekorasi bunga lili putih dan mawar impor yang memenuhi ruangan ini menciptakan aroma yang begitu harum. Namun bagiku, ini adalah aroma perpisahan yang manis. Aji berjalan di sampingku dengan dagu terangkat. Sesekali melambaikan tangan kepada rekan-rekan bisnisku yang hadir, seolah-olah dialah otak di balik kesuksesan kerajaan bisnis yang sedang berdiri di hadapannya ini. Di barisan depan, Ibu Ningsih duduk dengan anggun, mengenakan kebaya sutra hasil rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan gaji 1 tahun seorang manajer menengah. Ia tampak sibuk berbisik kepada tamu di sebelahnya. Kemungkinan besar sedang memamerkan betapa beruntungnya ia memiliki menantu seperti diriku. Sementara itu, di sudut ruangan dekat meja penerima tamu, aku melihat Ratih. Ia berdiri tegak, memegang sebuah map kulit dengan sangat erat di dadanya. Wajahnya mencoba bersikap tenang, namun kerlingan matanya yang gelisah terus mengarah kepada Aji. Ia tidak tahu bahwa map yang ia pegang bukan lagi berisi dokumen pengalihan aset yang mereka palsukan, melainkan dokumen kematian karir dan reputasinya sendiri. Kami akhirnya sampai di depan meja akad. Penghulu sudah duduk dengan tenang, menunggu calon mempelai pria menjabat tangannya. Aji duduk di kursi kayu jati ukiran, merapikan jasnya dengan penuh percaya diri. Aku duduk di sampingnya, merasakan kehadiran Kikan di belakangku yang memberikan isyarat halus melalui sentuhan di bahu bahwa semua sistem sudah dalam kendalinya. Baiklah, karena kedua mempelai sudah hadir dan saksi-saksi sudah lengkap, mari kita mulai prosesi ijab kabul ini. Ucap Bapak Penghulu dengan suara yang tenang dan berwibawa. Seisi ruangan mendadak hening. Ketegangan mulai merayap di udara. Aji mengulurkan tangannya, siap menjabat tangan wali hakim. Namun, tepat sebelum tangan mereka bersentuhan, aku melakukan sesuatu yang membuat seluruh tamu undangan terkesiap. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Mohon maaf, Bapak Penghulu. Mohon maaf para tamu undangan yang saya hormati. Suaraku menggema melalui mikrofon yang terpasang di depanku. Suaraku sangat tenang, tanpa getaran emosi sedikit pun. Aji menoleh ke arahku dengan wajah bingung. Bebri? Ada apa? Sayang? Duduklah. Kita harus mulai sekarang. Ibu Ningsih juga ikut berdiri dari kursinya dengan wajah panik. Bebri, ada apa ini, Nak? Jangan bikin malu keluarga di depan banyak orang. Aku tidak menghiraukan mereka. Aku menatap lurus ke arah kamera yang sedang menyiarkan acara ini secara langsung ke layar raksasa di belakang kami. Layar yang tadinya dipersiapkan untuk menampilkan video perjalanan cinta kami. Sebelum janji suci ini diucapkan, saya ingin memperkenalkan diri saya yang sesungguhnya kepada keluarga besar Mas Aji dan kepada semua kolega saya yang hadir hari ini. Selama ini, Mas Aji dan Ibu Ningsih mengenal saya sebagai Bebri, wanita mandiri yang kebetulan sukses. Tapi ada satu hal yang Mas Aji lupa, atau mungkin sengaja abaikan selama 3 tahun ini. Kataku sambil menatap tajam ke mata Aji yang mulai menunjukkan kilat ketakutan. Aku memberi isyarat tangan kepada Kikan. Detik itu juga, layar raksasa di belakangku menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Alih-alih menampilkan foto romantis, layar itu menampilkan sebuah logo besar, Bebri Capital Group. Banyak yang bertanya-tanya siapa investor rahasia yang selama ini menyuntikkan dana ke perusahaan-perusahaan rintisan di kota ini. Siapa sosok yang diam-diam membeli saham mayoritas di tempat Mas Aji bekerja dulu, hingga akhirnya Mas Aji bisa naik jabatan dengan begitu cepat. Orang itu adalah saya. Saya adalah investor terbesar di tempat Anda bekerja, Mas Aji. Saya pula yang selama ini membiayai gaya hidup mewah Anda dan Ibu melalui sistem pengeluaran representasi perusahaan saya. Ungkapku dengan nada yang semakin dingin. Terdengar suara gumaman riuh dari para tamu. Wajah Aji berubah dari putih menjadi abu-abu. Ia mencoba berdiri,
namun kakinya seolah terpaku ke lantai. "Bebri, apa-apaan ini? Jangan bicara ngawur di sini," teriak Ibu Ningsih dari barisan depan. Wajahnya merah pada menahan malu. "Saya tidak bicara ngawur, Ibu," balasku sambil menoleh padanya. "Ibu bangga dengan kalung yang Ibu pakai? Itu adalah aset perusahaan saya yang dibeli secara ilegal oleh putra Ibu. Ibu bangga dengan mobil mewah yang menjemput Ibu tadi pagi? Itu mobil operasional kantor saya yang disalahgunakan. Dan Mas Aji, Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan 2 malam yang lalu di Hotel Grand Emerald?" Tepat saat itu, layar raksasa berganti menampilkan rekaman CCTV yang sangat jernih. Di sana terlihat Aji dan Ratih sedang berjalan mesra di lobi hotel, masuk ke dalam lift VIP, dan berhenti di depan kamar Presidential Suite. Video itu diputar tanpa suara, namun pemandangannya sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kebohongan yang mereka bangun selama ini. Ratih, yang berdiri di sudut ruangan, menjatuhkan map yang ia pegang. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak menatap layar. Beberapa tamu undangan yang berada dekat dengannya mulai menjauh dengan tatapan jijik. "Ratih, sekretaris kesayangan saya, panggilku melalui mikrofon. Silakan ambil map yang baru saja kamu jatuhkan. Buka dan baca isinya keras-keras jika kamu punya keberanian. Di dalamnya bukan hanya surat pemecatanmu secara tidak hormat, tapi juga bukti transfer dana fiktif yang kamu kirimkan ke rekening ibumu. Semua bukti itu sudah masuk ke meja kepolisian pagi ini." Aji mencoba meraih tanganku. Suaranya gemetar. "Bebri, tolong. Ini salah paham. Aku bisa jelaskan, aku hanya hilaf. Ratih yang menggodaku." Aku menepis tangannya dengan gerakan yang sangat anggun namun penuh penekanan. "Hilaf itu 1 kali, Mas. Tapi bermalam berkali-kali di hotel mewah menggunakan uang calon istrimu itu namanya perampokan berencana. Kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai akses ke rekening bankku." Aku berjalan mendekati meja akad, mengambil sebuah amplop kuning yang sudah kusiapkan sejak tadi. Aku melemparkannya tepat di depan dada Aji hingga jatuh ke lantai. Itu adalah surat pembatalan seluruh hibah aset. "Mulai detik ini, apartemen yang kamu tempati akan dikunci oleh pihak keamanan. Mobil yang kamu pakai sudah ditarik secara paksa dari parkiran gedung ini 10 menit yang lalu." Aji berdiri mematung di tengah ruangan. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini tampak seperti mayat hidup. Suara gemuruh bisik-bisik dari tamu undangan yang hadir terasa seperti ribuan jarum yang menusuk telinganya. Aku masih berdiri di depan meja akad, menatapnya dengan tatapan yang jauh lebih dingin daripada es. Tanganku meraih sebuah map merah tebal dari tangan Kikan. Map yang sejak awal adalah bom waktu yang sudah kusiapkan untuk momen ini. "Mas Aji, kamu bilang kamu mencintaiku bukan? Kamu bilang siap menjagaku dan seluruh asetku?" Tanyaku. Suaraku bergema tenang di seluruh penjuru gedung. Aku membuka map itu perlahan, mengambil selembar kertas dengan kop surat resmi perusahaanku, Bebri Capital Group. "Ini adalah surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat untukmu, Mas. Sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan tempat kamu bekerja, aku punya wewenang penuh. Kamu dipecat atas dasar pelanggaran kode etik berat dan penyalahgunaan dana representasi kantor untuk kepentingan pribadi," ucapku sambil melemparkan kertas itu tepat ke wajahnya. Kertas itu melayang jatuh di atas meja akad yang tadinya suci, kini ternoda oleh bukti kebusukannya. Aji gemetar. Tangannya meraih kertas itu dengan gerakan patah-patah. "Bebri, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini calon suamimu. Kita sudah di depan penghulu," teriaknya putus asa, mencoba mencari pembelaan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, tidak ada satupun teman atau koleganya yang berani menatap matanya. Mereka semua menatapnya dengan jijik. Aku tidak berhenti di situ. Aku mengambil lembaran kedua, sebuah dokumen hukum yang sudah ditandatangani oleh Pak Handoko. Dan ini adalah surat gugatan cerai. Maksudku pembatalan seluruh komitmen finansial dan tuntutan ganti rugi atas semua uang yang kamu gelapkan dariku selama 3 tahun ini. Kamu pikir apartemen mewah itu milikmu? Kamu pikir Range Rover itu hadiah cuma-cuma? Semua itu adalah aset perusahaan yang kupinjamkan, dan mulai detik ini, semuanya kutarik kembali. Tiba-tiba,
Suara jeritan pecah dari arah belakang. Ratih, yang sejak tadi mencoba menyelinap keluar, dicegat oleh dua petugas keamanan di ambang pintu. "Lepaskan aku. Ibu Bebri, tolong maafkan saya. Saya hanya menuruti perintah Mas Aji," teriak Ratih dengan histeris. Wajahnya yang semula cantik dan anggun kini sembab oleh air mata dan ketakutan yang luar biasa. "Maaf?" Aku berjalan perlahan mendekati Ratih. "Kamu meminta maaf setelah mencoba memalsukan tanda tanganku untuk mencuri proyek perusahaan? Kamu meminta maaf setelah memakai uang, operasi jantung, adiknya yang ternyata fiktif untuk membayar uang muka apartemenmu?" Aku mengambil map yang dijatuhkan Ratih tadi, lalu membukanya di depan wajahnya. "Isi map ini bukan surat kuasa aset yang kamu impikan, Ratih. Isinya adalah rekaman semua mutasi rekeningmu dan bukti pemalsuan dokumen medis. Petugas di depan sana bukan hanya satpam gedung. Mereka adalah pihak kepolisian yang sudah menunggu laporan resmiku." Mendengar kata kepolisian, Ratih mendadak lemas. Matanya berputar, wajahnya menjadi seputih kertas, dan dalam hitungan detik, tubuhnya ambruk, pingsan di atas lantai marmer yang dingin. Keheningan sesaat menyelimuti ruangan. Hanya suara isak tangis Ibu Ningsih yang terdengar meratapi kehancuran putranya. "Ibu Ningsih," panggilku, menoleh ke arah wanita yang selama ini kupanggil dengan penuh hormat. "Ibu selalu bangga bilang Aji adalah pengusaha sukses, bukan? Silakan lihat putra suksesmu sekarang. Dia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan baju yang dia pakai sekarang pun adalah barang yang kubayar." Ibu Ningsih mencoba berdiri, namun kakinya gemetar hebat. Dia menatap Aji yang kini bersimpuh di lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang berubah dalam sekejap. Seluruh perhiasan emas yang dipakai Ibu Ningsih seolah menjadi beban berat yang membuatnya sulit bernapas. Keangkuhannya runtuh berkeping-keping di depan keluarga besarnya yang selama ini dia bohongi dengan kemewahan palsu. Aku mengambil mikrofon untuk terakhir kalinya. Acara hari ini selesai. Tidak ada pernikahan. Yang ada hanyalah pembersihan sampah dalam hidupku. Terima kasih kepada para tamu yang telah menjadi saksi bahwa kebenaran tidak bisa dibeli dengan sandiwara murahan. Aku meletakkan mikrofon dengan dentuman kecil yang tegas. Aku membalikkan badan. Gaun pengantinku yang megah kini terasa seperti jubah kemenangan. Aku berjalan keluar melewati Aji yang masih bersimpuh, mengabaikan tangannya yang mencoba menggapai ujung gaunku. "Selamat tinggal, Mas Aji. Nikmatilah hidup barumu dari nol. Tanpa uangku, kamu benar-benar bukan siapa-siapa." Bisikku tepat saat aku melangkah melewatinya. Langkahku mantap menuju pintu keluar. Di luar, matahari bersinar sangat cerah. Kikan sudah menyiapkan mobil di depan lobi. Aku masuk ke dalam mobil, melepaskan hiasan kepala pengantin yang berat itu, dan melemparkannya ke kursi samping. "Kemana kita, Bu Bebri?" tanya Kikan sambil menatapku dari kaca spion dengan rasa bangga yang luar biasa. "Ke kantor, Kikan. Kita punya perusahaan yang harus dikelola dan masa depan yang jauh lebih cerah tanpa parasit," jawabku tegas. Mobil melaju meninggalkan gedung itu, meninggalkan drama kehancuran yang sudah kususun dengan sangat rapi. Tamat sudah riwayat mereka yang mencoba bermain api dengan hatiku. Aku tidak hanya menyelamatkan hartaku, tapi aku telah menyelamatkan harga diriku. Hari ini, aku bukan pengantin yang gagal. Aku adalah pemenang yang sesungguhnya. Dan mengenai jabatanmu di perusahaan, selamat. Kamu baru saja menandatangani surat pengunduran dirimu sendiri dengan pengkhianatan ini. Seisi ruangan terdiam. Tidak ada lagi bisik-bisik. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan bagi keluarga Aji. Ibu Ningsih jatuh terduduk di kursinya. Ia tampak lemas seolah seluruh tulang di tubuhnya menghilang. Ia menyadari bahwa gaya hidup mewahnya yang baru saja ia pamerkan telah lenyap dalam hitungan menit. Aku berdiri tegak di tengah panggung, menatap ke arah ratusan tamu yang hadir. "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi saya menolak untuk menikahi seorang parasit yang memelihara ular di dalam rumah saya. Acara hari ini resmi saya batalkan." Aku membalikkan badan, berjalan meninggalkan meja akad dengan kepala tegak. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Aji yang mulai mengerang frustrasi dan suara Ibu Ningsih yang mulai meratapi nasibnya.
Ratih mencoba melarikan diri ke pintu samping, namun dua petugas keamanan yang sudah kusiapkan segera menghadang langkahnya. Ini adalah momen perkenalan yang paling jujur. Mereka menginginkan investor, dan mereka mendapatkannya. Hanya saja, mereka tidak menyadari bahwa investor yang cerdas tahu kapan harus melakukan pemutusan modal secara total dan membiarkan investasinya yang gagal bangkrut secara tragis. Pintu gedung terbuka lebar di hadapanku. Sinar matahari pagi menyambut wajahku. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Aku bukan lagi tunangan seorang pengkhianat. Aku adalah Bebri, penguasa tunggal atas hidup dan hartaku sendiri. Perjalanan ini memang menyakitkan, namun melihat mereka hancur di depan panggung yang mereka buat sendiri adalah bayaran yang sangat sepadan. Suasana di depan gedung pernikahan terasa sangat kontras dengan kericuhan di dalam. Angin sepau-sepau menyapu wajahku, membawa rasa lega yang tak terbendung. Di dalam sana, aku bisa mendengar suara sirine mobil polisi yang baru saja tiba untuk menjemput Ratih dan kemungkinan besar membawa Aji untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait penggelapan dana perusahaan. Aku duduk di kursi belakang mobil, menatap gedung mewah itu melalui jendela yang gelap. Gedung itu kini menjadi monumen runtuhnya kesombongan sebuah keluarga yang hidup dari hasil menipu. Kikan memutar kemudi dengan tenang, membawa mobil menjauh dari kerumunan wartawan yang mulai berdatangan karena mencium aroma skandal besar. Ibu Bebri, tim legal kita sudah berada di apartemen yang ditempati Pak Aji. Petugas keamanan gedung sudah mengosongkan unit tersebut dan semua barang-barang pribadi Pak Aji sudah dikeluarkan dalam kantong plastik hitam. Tidak ada satupun aset ibu yang tertinggal. Lapor Kikan tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan. Bagus. Kikan. Pastikan juga kafe itu disegel sore ini. Aku tidak ingin ada satu sendok pun milikku yang masih mereka gunakan. Jawabku singkat. Aku mengambil ponselku, melihat ratusan notifikasi pesan masuk. Ada pesan dari Ibu Ningsih yang memohon ampun dengan kata-kata yang sangat memelas. Jauh berbeda dengan nada angkuhnya tadi pagi. Aku langsung memblokir nomornya tanpa ragu. Tidak ada ruang bagi orang-orang toksik seperti mereka untuk kembali masuk ke kehidupanku. Kami tiba di kantor pusat Bebri Capital Group. Para karyawan yang melihatku datang dengan masih mengenakan riasan pengantin namun tanpa gaun megah. Karena aku sudah menggantinya dengan blazer kerja di dalam mobil, tampak tertegun. Mereka semua berdiri memberikan jalan, menatapku dengan rasa hormat yang luar biasa. Berita tentang keberanianku di meja akad ternyata sudah menyebar cepat melalui media sosial. Aku masuk ke ruang kerjaku, ruangan yang menjadi saksi bisu perjuanganku membangun segalanya dari nol. Aku berdiri di depan jendela besar, menatap cakrawala kota. Aku teringat masa-masa di mana aku merasa sangat mencintai Aji, bagaimana aku dengan tulus ingin berbagi segalanya dengannya. Namun, pengkhianatan ini telah memberiku pelajaran paling berharga, bahwa cinta tidak boleh membuat kita menjadi buta secara logika dan finansial. Tiba-tiba, Pak Handoko masuk dengan membawa beberapa dokumen terakhir. Bu Bebri, proses hukum sudah berjalan. Ratih telah memberikan pengakuan awal karena syok, dan dia menyeret nama Pak Aji dalam semua skema pemalsuan dokumen tersebut. Mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Mengenai investasi ibu di tempat kerja lama Pak Aji, Dewan Direksi di sana sudah memutuskan untuk mencabut semua jabatan yang pernah diberikan kepada Pak Aji sebagai bentuk dukungan kepada ibu. Aku mengangguk, merasa puas dengan hasil kerja timku. Terima kasih, Pak Handoko. Pastikan semua proses ini berjalan sampai tuntas. Saya ingin mereka mendapatkan hukuman yang setimpal agar tidak ada lagi wanita lain yang menjadi korban kelicikan mereka. Sore itu, aku duduk di meja kerjaku, menandatangani beberapa berkas ekspansi bisnis ke luar negeri yang sempat tertunda karena urusan pernikahan ini. Aku merasa jauh lebih bersemangat daripada sebelumnya. Beban berat yang bernama Aji telah kulepaskan, dan kini aku bisa berlari lebih kencang untuk mengejar mimpi-mimpiku yang sebenarnya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, menciptakan warna jingga yang indah di langit Jakarta. Aku mengambil foto pertunanganku dengan Aji yang masih ada di atas meja, lalu dengan gerakan perlahan, aku merobeknya menjadi dua dan membuangnya ke tempat sampah. Pintu masa laluku telah tertutup rapat, terkunci dengan kunci yang baru, dan kuncinya kini hanya ada di tanganku.
Hari ini aku kehilangan seorang calon suami, tapi aku menemukan kembali diriku yang sejati. Aku bukan lagi wanita yang bisa dimanipulasi oleh kata-kata manis. Aku adalah pemegang kendali atas kebahagiaanku sendiri. Aku melangkah keluar dari ruang kerja dengan kepala tegak, siap menyambut esok hari sebagai wanita yang lebih kuat, lebih cerdas, dan tentu saja, lebih berkuasa atas takdirku sendiri. Kisah ini berakhir di sini, bukan dengan tangisan pengantin yang ditinggalkan, tapi dengan senyuman seorang pemenang yang berhasil membersihkan hidupnya dari benalu yang merusak. Aku berjalan menuju lift, meninggalkan bayang-bayang pengkhianatan di belakang, dan melangkah menuju masa depan yang gemilang.